mungkin karena setiap orang kan punya ketahanan masing-masing ya dalam hal misalkan masih mau bertahan nggak di sekolah ini atau sebenarnya itu keputusan sudah pindah di sekolah non boarding itu keputusan yang menyesal sebenarnya. Kalau non boarding itu ya udah bangun subuh, sholat subuh gitu ya. Ya memang ada perbedaan yang sangat beda sekali. Sangat bedanya tuh lumayan besar gitu. Dan yang paling saya rasakan itu adalah ketika momen satu sekolah bareng dengan Ikhwan, satu ruangan kelas dengan Ikhwan gitu. Kalau tadinya satu ruangan itu akhwat semua, nah ini satu ruangan itu dengan Ikhwan dan memang dicampur gitu. Jadi interaksi antara Ikhwan dan akhwat itu sangat bebas sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar setiap pendengar Obsesi? Kembali lagi bersama aku, Bibah. Aku Via, dan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik dan pastinya nggak ada habis-habisnya untuk dikulik, yaitu seputar daily life. Bener banget, Vi. Kegiatan kita selama 24 jam ternyata terasa kurang ya. Nah, untuk menambah keseruan kita kali ini, ada seseorang yang akan menemani kita di studio. Beliau adalah Ustazah Zulfa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah, untuk informasi tentang Ustazah Zulfa, beliau sempat bersekolah di SMP IT Nurul Islam Tengaran. SMA-nya pernah sekolah di SMA IT Nur Hidayah, tapi waktu kelas 11 Ustazah pernah pindah loh. Benar Ustazah? Iya, betul sekali. Afwan Ustazah, Ustazah kan pernah pindah dari sekolah boarding ke sekolah non-boarding. Pastinya kan sistem belajar sama kegiatan sehari-hari santri kan pasti berbeda ya Us ya? Iya. Apa aja sih perbedaan antara kegiatan siswa boarding sama siswa yang non-boarding? Kalau kegiatan siswa non boarding dengan boarding itu jelas beda banget ya, terutama dalam hal keseharian ya. Kayak misalkan nih sekolah boarding dari pagi bangun jam berapa? Jam 3. Ya. Bangun jam 3 kan? Iya. Ya. Bangun jam 3, setelah itu persiapan untuk sholat tahajud dulu atau ada yang lagi mandi atau ada yang persiapan dan sebagainya, ada yang nyetrika gitu. Setelah itu persiapan untuk tahfidz, habis subuh tahfidz ya. Iya. Habis subuh tahfidz, habis itu persiapan sekolah dan lain sebagainya. Kalau non boarding itu ya udah bangun subuh, sholat subuh gitu ya. Ya memang ada perbedaan yang sangat beda sekali. Sangat bedanya tuh lumayan besar gitu. Dan yang paling saya rasakan itu adalah ketika momen satu sekolah bareng dengan Ikhwan, satu ruangan kelas dengan Ikhwan gitu. Kalau tadinya satu ruangan itu akhwat semua, nah ini satu ruangan itu dengan Ikhwan dan memang dicampur gitu. Jadi interaksi antara Ikhwan dan akhwat itu sangat bebas sekali gitu. Ya walaupun kelas Ustazah termasuk kelas yang menjadi percontohan di sekolah karena kan Ustazah dulu di kelas IPA ya, IPA 1 begitu. Ketika Ustazah pindah dari yang boarding ke sekolah non boarding, itu Ustazah alhamdulillah ditempatkan di kelas yang percontohan IPA 1 dan memang beda dengan kelas-kelas yang lain begitu. Dengan lingkungan yang mungkin lebih bebas kelas IPA yang lain dan kelas IPS yang lain begitu. Ya, begitulah. Oh ya, Sada. Tadi kan barusan kan kita bahas tentang perbedaan keseharian ya, Us, antara siswa boarding dengan non boarding. Nah, kalau tentang komunikasi atau kedekatan dengan orang tua itu apakah ada perbedaan juga? Kalau komunikasi dengan orang tua yang jelas ada perbedaan. Kalau non boarding kita kan di rumah begitu ya. Ya. Di rumah dengan orang tua setiap hari ketemu dan setiap hari pasti akan selalu mendengar omelan orang tua. Ya, benar sekali. Diminta untuk nyapu dulu sebelum berangkat sekolah gitu. Terus misalkan diminta untuk nyuci piring dulu sebelum berangkat sekolah, disuruh nyuci piring dulu. Kalau di boarding kan kita ngurus diri sendiri ya. Ya. Misal nyuci piring, nyuci baju, apalagi itu. Ya segala sesuatunya itu kita urus sendiri kalau di boarding. Kalau di rumah jelas orang tua pasti akan selalu melihat kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari, terus aktivitas mungkin yang jarang kita lakukan di rumah. Terus ketika di rumah
ketahuan deh dulunya nggak pernah kayak gini jadi kayak gini nih. Contoh misalkan tadinya di boarding kan jarang pegang HP nih, jarang pegang HP, jarang ada laptop, pokoknya jarang akses teknologi deh. Nah, ketika pas di non boarding, jadi sering main HP, jadi sering main laptop gitu. Jadi kita jadi sering banyak apa ya? Jadi kalau usaha sih ngerasanya banyak apa ya? Banyak kegiatan-kegiatan yang jadinya banyak nggak manfaatnya. Ya walaupun tetap usaha ikut circle yang positif juga karena sebagaimana pesan guru-guru usaha sebelumnya di pondok gitu kan, kalau kita dimanapun berada kita harus punya yang namanya circle yang positif, terus kita harus selalu menjaga ya, kalau kita punya hal-hal yang sering kita lakukan di asrama gitu sekalipun udah nggak di boarding gitu kita tetap harus menjaga itu karena memang di luar sana memang kita menemukan orang-orang yang akan lebih parah lagi dalam hal kebiasaan daily life yang misal tadi kita di asrama ya, di asrama kan tilawah ya, ada tilawah jelas, ada hafalan, ada zikir tiap pagi dan sore ya, di zikir al-maksurat. Nah ketika pas di luar boarding bertemu dengan orang-orang yang akhirnya ya kita belum tentu akan melakukan itu, tapi kalau kita bisa menjaga itu, bisa menjaga keistiqomahan itu, kita akan terus terjaga sampai kapanpun. Ustazah kan awalnya kan sekolah di boarding, habis itu kan pindah ke non boarding. Itu kan tantangan terbesar santri sekarang itu kan tentang istiqomah. Biasanya kan kalau waktu liburan istiqomah tuh akhirnya mudar gitu loh. Padahal udah dibangun, waktu di pondok tuh udah dibangun sedemikian rupa. Terus tiba-tiba waktu di rumah ini tiba-tiba hilang, kudungnya mulai mengecil, gimana-gimana. Itu tips dari ustadzah untuk menjaga keistiqomahan ustadzah selama ini itu gimana gitu. Kalau dari ustadzah sendiri, istiqomah itu kan memang ya, istiqomah itu memang rasanya berat banget. Tapi memang satu yang paling ustadzah ingat itu adalah teguh dengan keinginan kita. Kita punya tekad yang kuat untuk menjaga. Kalau kita tidak punya tekad kuat untuk menjaga, nanti pasti di jalan ada hal yang bikin kita jadi buyar, entah kita jadi mulai lemah lagi, maksudnya mulai malas lagi, mulai udah jarang, misalkan pakai kerudung nih, udah mulai dikecilin, dan salah satu yang paling itu ya itu kita harus punya tekad yang kuat untuk terus istiqomah. Dan ini tadi itu circle positif. Karena kalau kita circle positif itu sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang masih punya kebiasaan buruk misalkan, itu akan berpengaruh ke kita juga. Kalau circle positif itu dia akan selalu mengingatkan, dan alhamdulillahnya Ustazah menemukan itu di sekolah non boarding. alhamdulillah dan apa ya, beruntungnya ternyata dia juga lagi proses berhijrah gitu. Jadi dia lagi proses berhijrah. Dulunya emang teman Ustazah ini dia K-popers. Dan ngomong-ngomong Ustazah juga tuh K-popers gitu. Jadi memang kalau misalkan kita punya teman yang sama-sama punya tujuan yang sama gitu, yuk kita hijrah yuk, pokoknya jangan sampai hijrah kita tuh jadi berhenti di tengah-tengah gitu. Dan klop kita dengan teman itu nanti akan berhasil sampai kapanpun. Dan itu nggak hanya positif ya, circle positif, tapi juga niat. Nah kita niatnya bener nggak nih mau istiqomah, atau jangan-jangan cuma karena orang tua ngomel gitu, misalkan ibu ngomel, kok kamu kudungnya kecilan sih misalkan, kok kamu udah jarang ngaji sih gitu misalkan. Jadi niat kita dilurusin tuh, yang tadinya mungkin terpaksa gitu kan, pokoknya ini karena misalkan kan liburan nih ada mutabaah, iya nggak ada mutabaah nggak? Ya ada. Ya ada mutabaah. Nah pastinya kan dapat mutabaah tuh. Nah kalau misal kita terpaksa karena mutabaah nah itu kita harus meluruskan niat kita. Kita jangan sampai terpaksa karena mutabaah, tapi kita niatkan karena Allah, dan ini untuk kebaikan aku, gitu. Untuk kebaikan ke depan, begitu. Lah kalau Ustadzah sekarang masih jadi K-popers nggak Us?
Alhamdulillah sudah tidak pernah menjalankan, enggak sih, udah nggak pernah update, udah lama banget nggak pernah update. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman yang sama-sama berhijrah. Jadi ketika pas SMP, ketika SMP itu ketemu SMP dengan teman-teman yang K-popers. Habis itu SMA sama juga. Tapi ketika pas di non boarding, alhamdulillah ketemu yang sama-sama hijrah. Terus ketika pas kuliah, alhamdulillah ketemu lagi dengan teman-teman yang sama-sama dia hijrah dari K-pop juga gitu. Jadi nggak tahu entah kenapa ya Allah itu menggariskan suatu kejadian kita selama kita hidup itu tuh pasti ada aja, kayak misal Allah tuh pengen kita tuh meneruskan kebaikan yang kita niatkan dari awal gitu. Misalkan mau hijrah nih, maka kita harus niatkan dulu hijrah untuk Allah, pasti nanti ke depannya Allah pasti akan mempermudah itu begitu. Nah terus itu temennya Ustazah gimana Us? Kok ini kok bisa nemu temen yang akhirnya satu klub gitu, setujuan gitu, pengen hijrah bareng. Oh iya, awalnya ya karena memang Ustazah sempat cerita dulu gimana sih pas waktu di SMA lama, kenapa kok pindah gitu. Terus ya Ustazah cerita ya ada masalah dengan teman, ada beberapa yang kurang cocok dengan teman di sana. Terus ya Ustazah cerita juga dulu teman juga sebenarnya ada yang sama-sama suka K-pop dan kita sama-sama hijrah. Cuman karena Ustazah itu nggak kuat. Enggak, maksudnya mungkin karena setiap orang kan punya ketahanan masing-masing ya dalam hal misalkan masih mau bertahan nggak di sekolah ini, atau sebenarnya itu keputusan sudah pindah di sekolah non boarding itu keputusan yang menyesal sebenarnya, menyesal di akhir. Kenapa ya? Gimana ya? Sebenarnya guru-guru ustadzah itu dulu tuh sangat menyayangkan ustadzah pindah dari SMA IT gitu. Bahkan sempat ditahan rapotnya, kan ada rapot ya, semacam rapot pindahan gitu, ditahan, nanti dulu jangan pindah dulu gitu, bahkan sampai satu minggu kalau nggak salah waktu itu, 1 minggu. Dan sampai karena udah nggak tahan gitu kan, ya udah akhirnya mau nggak mau rapotnya diambil dan pindah begitu. Dan ya sebetulnya ketika pas di SMA non boarding dan ketemu klop sama dia itu ya karena itu satu nasib, kita sama-sama apa ya, mengalami keresahan dalam hal yang kita alami. Kan K-pop itu kan membawa hal negatif. Ya, kerasa nggak? K-pop itu membawa hal negatif, nggak hanya dari segi apa ya, misalkan dengerin lagu gitu-gitu, tapi juga itu akan berpengaruh juga di keseharian kita. Jadi kita entah hafalannya jadi buyar, terus kita jadi murojaahnya jadi jarang, terus waktu kita habis untuk mengkepo idol-idol kita itu sangat membuat akhirnya itu gitu, kayak ya Allah kok hidupku kok gini-gini aja gitu, hidupku kok kayak apa ya, ngurusin idol-idol padahal aku tuh belum beres gitu. Terutama dalam hal kayak misalkan aku tuh ada hal yang belum dicapai dalam sekolah. Misalkan dalam sekolah ada nih nilai-nilai, misalkan nilai-nilai kehidupan. Harusnya misalkan SMA aku bisa berpengalaman jadi public speaker gitu. Tapi nggak kesampaian gitu. Ya walaupun alhamdulillah sudah bisa kesampaian ketika pas di kuliah gitu. Ya begitu. Jadi karena kita punya satu nasib gitu ya. Satu nasib karena kita resah dengan kondisi kita yang ada. Akhirnya kita jalan bersama-sama berdua itu ya. Ustazah sama teman ustazah berdua, terus bismillah kita hijrah bareng-bareng, dan ya kita akhirnya bahkan sampai sekarang ketemu. Kalau setiap kali liburan itu kadang masih suka nanyain gimana gitu, masih masih murojaah enggak gitu. Jadi kayak misalkan ya masih udah jelas ya, guru-guru SMA itu yang suruh murojaah terus gitu kan. Kan kadang juga sudah nanya sama teman ustazah, gimana sampai sekarang masih enggak, masih istiqomah ngaji enggak? Kalau dia kan karena dia enggak punya hafalan gitu kan, jadi dia lebih ke ngajinya gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Buat para santri, keistiqomahan itu penting, dan ayo kita sama-sama istiqomah baik di luar pondok maupun dalam pondok. Iya, betul banget, kita harus terus menjaga istiqomah itu sampai kapanpun. Benar banget tuh kata Ustazah. Jadi kita ngikutin tren itu perlu, tapi harus dipilah antara yang baik dan tidak baik.
Iya, kan ingat lagi ketika pas ini ya, apalagi zaman sekarang ya, zaman yang serba apa aja update semuanya gitu. Ya. Kalau misalkan sebenarnya nih K-popers nih, kalau misalkan kita mau update terbaru, lagu baru, apalagi sekarang banyak ya hijab gitu kan. Muslimah hijab tapi ngedance, apalagi muslimah hijab tapi dia pakai baju-baju yang terbuka atau tidak menutup aurat. Nah, itu tuh yang akan akhirnya menjadi sorotan gitu. Jadinya kayaknya akhirnya muslimahnya yang jadi bersalah gitu. Itu ya, makanya emang penting banget sih kita harus jaga keistiqomahan itu, apalagi di asrama gitu. Terus harapan Ustadzah apa buat santri SMA IT sama yang lain-lain gitulah? Biar tetap menjaga ini keistiqomahannya untuk sampai ke dewasa nanti. Kalau harapan Ustazah sendiri sih yang jelas sekarang adalah lakukan lakukan apa yang Antuna sekarang lakukan. Kalau misalkan saat ini Antuna sedang melakukan kebaikan nih, misalkan Ustazah di sekolah di asrama diminta pakai jilbab menutup aurat, lakukanlah begitu. Terus misalkan diminta untuk tetap terus hafalan, terus murojaah, zikir gitu, lakukanlah terus saat ini. Nah, untuk kedepannya karena keistiqomahan itu kan harus ini ya, harus dibiasakan. Karena kalau kita nggak terbiasa, nanti akan mudah buyar begitu istiqomah kita. Gitu. Jadi itu kebiasaan kita tetap harus dijalankan sampai kapanpun di luar, dengan walaupun banyak sekali godaan, banyak sekali yang pengen membuat kita tuh jadi terhalangi keistiqomahannya. Kita tetap terus jaga itu begitu. Wah, seru banget ya ngobrol kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustazah Zulfa yang udah berbagi ilmu dan pengalamannya tentang keistiqomahan. Oke, sama-sama. Buat kalian yang nungguin episode kita selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Kita bakal balik lagi dengan topik-topik seru lainnya. Dan buat kamu yang mau jadi bagian dari SMA IT Asalam, pendaftaran masih buka loh. Gak cuma pendidikan, kamu juga bisa aktif berolahraga dan berkembang jadi lebih baik. Obsesi, obrolan seru santri. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.